kita bahas masalah perdagangan di antara kedua negara, saling menguntungkan, saling menghormati. Saya kira bagus. Kita kan termasuk yang mungkin paling lama ya berunding soal tarif itu perdagangan. Tapi baguslah. Indonesia dan Amerika Serikat resmi menekan perjanjian dagang kedua negara yang menetapkan besaran tarif resiprokal sebesar 19%. Di saat yang bersamaan, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif resiprokal global yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump. Mengecam putusan MA, Presiden Trump malah memberlakukan tarif global sebesar 15%. Jadi berapa besaran tarif resiprokal yang akan diberlakukan ke Indonesia dan bagaimana kelanjutan perjanjian dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia? Selengkapnya dalam Apa Kata Istana bersama saya, Elisa Sinaga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan, meskipun Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Donald Trump ke semua negara mitra dagang. Erlangga menjelaskan perjanjian tersebut terdapat masa berlaku sekitar 60 hari setelah penandatanganan, di mana masing-masing negara perlu berkonsultasi dengan lembaga terkait sebelum implementasi penuh dilakukan. Pertama, kemarin sudah ada putusan dari Supreme Court terkait dengan pembatalan tarif secara global dan meminta pemerintah Amerika mengembalikan reimburse tarif yang sudah dikenakan ke masing-masing korporasi. Nah, bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan. Artinya dalam tanda petik mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat, sedangkan Indonesia kan dengan DPR. Namun keputusan kemarin yang 10% itu hanya berlaku untuk 150 hari. Yang 10%. Sesudah itu mereka bisa perpanjang atau mereka bisa merubah dengan regulasi yang ada. Adanya putusan MAAS tersebut membuat Presiden Trump memberlakukan tarif global menjadi 15%. Ini pun membuat publik bertanya-tanya, besaran tarif resiprokal mana yang akan diberlakukan Indonesia dan bagaimana kelanjutan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat ke depannya. Nah, apa isi dari perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Amerika? Pertama, ada penandatanganan 11 MOU sektoral yang mencapai 38,4 miliar USD atau sekitar 649,5 triliun rupiah. Kemudian, pembentukan Council of Trade and Investment, di mana dewan ini bisa mencegah konflik terbuka jika ada lonjakan tarif yang cukup tinggi atau kebijakan yang bisa mengganggu neraca perdagangan. Poin krusial lain dalam perjanjian, penurunan tarif untuk sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik pertanian maupun industri, menjadi 0%. Di sisi lain, Indonesia juga memberikan tarif 0% untuk produk Amerika Serikat yang akan masuk ke Indonesia. Dalam perjanjian juga diatur terkait perlindungan pekerja Indonesia di 10 komoditas ekspor utama padat karya dan pembelian tambahan dari Amerika seperti energi dan pangan untuk menutup kekurangan domestik. Lalu, Indonesia akan membeli 50 pesawat dari Boeing dan membuka peluang impor minyak mentah dan gas dari Amerika senilai 15 miliar US dollar. Yang terakhir, Indonesia akan membagi tugas sektoral seluruh perwakilannya di Amerika Serikat. Jika melihat dari poin-poin tersebut, apakah perjanjian ini lebih menguntungkan Indonesia? Direktur Program Indef Asia Makfiruha Rahmini mengatakan adanya akses pasar yang didapatkan Indonesia dari perjanjian tersebut memang menguntungkan Indonesia, namun pemerintah juga harus meningkatkan produktivitas masyarakat dengan memperbarui sarana dan prasarana yang dibutuhkan para pekerja. Setiap pilihan kebijakan memang ada benefits dan ada ini ya Mbak, ada cost-nya gitu ya. Namun
Di sini kalau kita lihat misal contohnya ya, ketika kita salah satunya adalah mendapatkan akses pasar bagi industri tekstil ya. Nah, saya yakin memang ini menjadi poin penting di mana industri tekstil kita perlu pasar yang lebih luas lagi. Karena saat ini industri tekstil kita saat ini memang sedang turun ya, membutuhkan pasar dengan adanya penurunan tarif ke 60% ke 0% special rate yang diberlakukan oleh perjanjian ini. Diharapkan kan ekspor tekstil kita akan masuk ke Amerika Serikat. Namun satu faktor ini saja sebenarnya tidak cukup gitu untuk meningkatkan daya saing dari industri tekstil kita gitu ya. Kenapa? Karena produktivitasnya juga harus ditingkatkan. Dari mana? Dari misalnya contohnya apakah ada pembaharuan dari kapitalnya, dari mesinnya ya, apakah ada peningkatan produktivitas dari pegawainya, tenaga kerjanya. Nah, ini yang juga harus mendapat dukungan dari pemerintah juga untuk mendorong sektor tekstil ya, untuk menggunakan teknologi yang lebih bagus, lebih baru dan sebagainya untuk mendorong mereka. Jadi penurunan tarif buat ekspor kita itu tidak cukup, tapi harus ada juga upaya-upaya lain yang harus ditingkatkan untuk mendorong daya saing industri kita. Selain itu, Asia juga berpendapat soal tarif resiprokal yang terus berubah-ubah dan membuat importer di seluruh negara dilanda kebingungan. Menurutnya, para importer masih menunggu perkembangan selanjutnya terkait kebijakan tarif resiprokal tersebut. Belum ditetapkan, belum keluar kapan efektifnya. Walaupun memang sebelumnya yang 10% itu harusnya efektif 24 Februari selama 150 hari. Namun ada terucap lagi 15% gitu ya. Yang akan berlaku 5 bulan, tapi belum tahu sampai dimulai kapan efektifnya. Sedangkan setelah 5 bulan itu Trump harus minta persetujuan dari Kongres. Jadi memang ketidakpastian kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump ini juga membuat gempar seluruh dunia, tidak hanya Indonesia ya. Negara-negara lain pun juga menanti melihat bagaimana tarif global ini nanti akan berlaku buat negara mereka. Adapun hingga saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu keputusan lanjutan dari pemerintah Amerika terkait kebijakan tarif resiprokal, begitu juga dengan perjanjian dagang antara Amerika dan Indonesia ini masih terus berproses. Tapi apakah Indonesia masih perlu mempertahankan perjanjian dagang tersebut jika tarif resiprokal malah dipatok menjadi 15%? Dari Jakarta, Elisa Sinaga, Indermawan Hadade, jurnalis NTV melaporkan.